Saya Noula Novita Wisang akan mempresentasikan psikologi pendidikan dengan mengambil tema self-efficacy dan self-regulated learning. Dalam proses belajar, selain faktor kecerdasan, faktor lain yang mempengaruhi capaian hasil belajar siswa antara lain adalah keyakinan akan kemampuan atau dengan kata lain self-efficacy dan kemampuan mengelola diri dan belajar atau disebut juga self-regulated learning. Berdasarkan Albert Bandura, teori kognitif sosial, ada faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulated learning. Faktor internal dan eksternal itu mempengaruhi perilaku dan hasil belajar. Faktor internal itu bicara belief, ekspektasi, tujuan belajar, self-efficacy, regulasi diri, pola atribusi, dan lain sebagainya. Dan faktor eksternal itu merupakan lingkungan fisik dan sosial, di mana sumber belajar, konsekuensi, cara mengajar guru, setting fisik, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk dalam topik self-efficacy. Menurut Albert Bandura, self-efficacy itu adalah keyakinan akan dapat tidaknya mencapai hasil atau tujuan. Itu menentukan tingkat motivasi seseorang. Self-efficacy sendiri itu merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan. Kita melihat beberapa sumber self-efficacy. Sumber pertama, mastery experience, mengatakan bahwa pengalaman keberhasilan meningkatkan keyakinan akan kemampuan atau efikasi, demikian pula sebaliknya. Sumber lainnya, psychological and emotional arousal level, yang mengatakan bahwa saat menghadapi tugas atau tantangan, kita merasa cemas dan takut. Itu memperlihatkan kelemahan dari efikasi, memperlemah efikasi. Atau merasa excited, senang, itu memperkuat efikasi. Dan sumber yang ketiga, vicarious experience, yang menyatakan bahwa keberhasilan orang lain atau yang signifikan bagi siswa akan mempengaruhi efikasi siswa. Sumber yang lainnya lagi, social persuasion, yaitu dukungan persuasif yang membuat siswa yakin untuk mencoba strategi baru dan mau berusaha lebih. Kita belajar sekarang tentang self-efficacy dan motivasinya. Tingkat efikasi berpengaruh terhadap motivasi melalui besarnya usaha dan ketekunan yang dikerahkan dan juga memiliki goal setting, di mana semakin tinggi efikasi, semakin tinggi juga tujuan yang ditetapkan, tidak takut gagal dan menemukan strategi baru jika mengalami kegagalan. Sekarang kita masuk dalam topik self-regulated learning. Menurut ahli Barry Zimmerman, self-regulated learning itu adalah proses yang digunakan siswa untuk mengaktifkan dan mempertahankan pikiran, perilaku, dan emosi untuk mencapai tujuan dari proses pendidikan, di mana berdasarkan self-regulated learning, yaitu siswa itu adalah siswa yang mandiri. Self-regulated learning ini adalah kombinasi dari keterampilan akademik dan keterampilan mengendalikan diri dalam belajar. Jadi itu merupakan combine antara skills dan will. 3 faktor yang mempengaruhi skills dan will dalam belajar, yaitu siswa dengan self-regulated learning yang tinggi itu memiliki 3 hal, yaitu pengetahuan, knowledge, kedua motivasi, ketiga
disiplin diri atau volition. Siswa yang memiliki self-regulated learning yang tinggi, pertama itu pengetahuan di mana seorang siswa ini memiliki pemahaman akan dirinya sendiri, misalnya gaya belajarnya, bagaimana dia mengatasi kendala ketika dia belajar dan dia mengalami hal-hal yang mengganggu atau kendala-kendala yang dihadapi saat dia belajar, dia mampu mengendalikan dengan dirinya sendiri karena dia memiliki self-regulated learning yang tinggi. Dan juga untuk mencapai pengetahuan yang tinggi, seorang siswa dia akan belajar mempelajari satu bidang itu dengan tekun sampai dia mampu menguasainya. Dan juga untuk mendapatkan knowledge, pengetahuan, maka siswa ini akan terus mengembangkan strategi untuk belajar, yaitu strategi mengingat, strategi membaca. Contohnya misalnya seorang siswa ini mendapatkan tugas perkalian, tugas matematika, dalam hal ini perkalian, dia harus menghafal perkalian 1 sampai perkalian 10. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang siswa ini? Dia akan meyakinkan bahwa dirinya bisa, dan dia akan mempelajari dengan tekun perkalian ini dengan memiliki strategi, misalnya seperti ini. Dia akan membaca berulang-ulang perkalian itu, perkalian 1 sampai perkalian 10 akan dibaca secara berulang-ulang, atau dia membuat pembagian. Misalnya dalam jangka waktu tertentu dia menghafal perkalian 1 dulu, dan jangka waktu tertentu dia menghafal perkalian 2 sampai perkalian 10. Dan dia akan mengusahakan dirinya sendiri supaya dia mampu menguasai bidang ini, bidang perkalian, dalam hal ini bidang matematika. Dan ketika dia berusaha mengingat, dia menghafal dengan strategi yang dia buat, akhirnya tujuan akhirnya dia bisa capai, yaitu dia bisa menghafal perkalian 1 sampai perkalian 10. Dan seorang siswa yang memiliki self-regulated learning yang tinggi juga, itu dalam dirinya memiliki motivasi, di mana dia memiliki motivasi belajar. Dia pahami bahwa pendidikan itu sangat penting, pentingnya pendidikan. Jadi itulah yang memotivasi diri dari siswa ini. Dan juga motivasi yang berikutnya, yaitu dia memiliki self-determined. Self-determined ini yaitu kemampuan seorang anak untuk mengambil keputusan dan mampu mengontrol dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, faktor-faktor dari luar. Jadi seorang yang memiliki self-determined ini adalah seorang yang mandiri. Dia mampu mengambil keputusan, di mana keputusan yang dia ambil itu adalah keputusannya sendiri, tanpa dipengaruhi atau tanpa bantuan orang lain atau tanpa pengawasan dari orang lain. Dan dari siswa yang memiliki self-determined, dia juga berani mengambil resiko. Jadi ketika dia mengambil keputusan, dia tahu bahwa keputusan itu memiliki resiko, tapi dia tetap mengambil resiko itu. Dia dengan berani tetap mengambil keputusan itu karena dalam dirinya ada keyakinan yang kuat bahwa keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Dan seorang siswa yang memiliki self-determined ini juga, dia fokus pada tujuan, dia tetap pada tujuan. Artinya dia memiliki tujuan yang jelas, sehingga sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan-kesulitan yang dia hadapi saat dia belajar, dia mampu mengatasi semua kesulitan itu karena dia fokus pada tujuannya. Dan seorang siswa yang memiliki self-determined ini juga, dia mampu mengontrol emosinya. Ketika dia tidak mampu untuk belajar, dia tetap membuat dirinya tenang karena dia tahu dia memiliki fokus yang jelas. Jadi dia memiliki kemampuan mengontrol emosinya dan
tidak terlalu dipengaruhi oleh perasaan-perasaan negatif. Bisa saja karena dia merasa ini adalah bagian kekurangan dia dan dia merasa wah ini saya nggak mampu. Tapi seorang yang memiliki self-regulated learning dan dia memiliki self-determined, itu artinya dia memiliki pengontrolan emosi yang baik sehingga perasaan-perasaan emosi itu tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan di saat dia belajar. Dan yang ketiga juga dalam self-regulated learning ini yaitu disiplin diri, volition. Jadi seorang siswa tahu bagaimana caranya memotivasi dirinya dan dia tahu bagaimana mengatasi kecemasan dalam belajar. Untuk mendisiplinkan dirinya juga, dia mampu menghindari gangguan-gangguan di saat anak ini belajar. Misalnya ketika dia sudah menetapkan tujuan, waktu, deadline untuk dia belajar, ketika dia mendapatkan gangguan, bisa saja temannya ketika dia belajar di rumah ada temannya yang mau mengajak dia untuk bermain, atau ada keinginan dia untuk membuka game di dalam handphonenya, atau mungkin dia lapar atau haus karena ketika dia belajar dia mendapat gangguan-gangguan, dia lapar, dia haus, atau mungkin juga dia ingin ke belakang. Tetapi ketika dia mendisiplinkan diri untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline yang dia sudah buat, dia mampu mengatasi segala gangguan atau hal-hal yang membuat dia merasa terganggu dalam hal belajar. Selanjutnya kita masuk dalam mengembangkan self-regulated learning. Untuk mengembangkan self-regulated learning ini dibutuhkan dukungan. Pentingnya dukungan. Di mana dalam hal ini siswa itu mengajarkan siswa untuk saling mendukung. Guru dan orang tua perlu mengidentifikasi area masalah yang memerlukan dorongan atau dukungan. Dan juga untuk mengembangkan self-regulated learning ini itu perlu mengajarkan bagaimana memodelkan self-regulated learning, yaitu dengan mengajarkan bagaimana menyusun tujuan secara bertahap dan memonitor hasil belajar. Dalam mengembangkan self-regulated learning ini juga itu dibutuhkan keterlibatan dari keluarga, yaitu dengan mengajarkan sejak dini cara memecahkan masalah, tidak dengan cepat selalu membantu, mengajarkan mengelola waktu. Jadi keterlibatan keluarga ini sangat penting. Ketika ketika keluarga melihat ada anggotanya yang kesulitan dalam belajar, dia tidak buru-buru untuk membantu mengajarkan karena mungkin kasihan atau melihat anaknya sudah cukup mengalami kesulitan dan dari pihak keluarga ingin membantu. Itu ada baiknya jangan dilakukan, karena anak ini ketika kita akan bantu dia akan bergantung kepada kita dan dia tidak mampu mengembangkan self-regulated learningnya. Jadi dibutuhkan keterlibatan keluarga untuk mendukung anak sejak dini supaya mereka bisa menjadi anak yang benar-benar mandiri dan dapat mengatasi setiap kesulitan dalam dia belajar. Dan juga untuk mengembangkan self-regulated learning ini itu kita perlu melatih ya untuk selalu mengevaluasi diri. Ketika kita tidak mampu mengerjakan satu pelajaran atau ada kegagalan atau ada ketidakmampuan dalam hal belajar dalam bidang tertentu, itu perlu kita mengevaluasi diri. Mengapa kita gagal? Mengapa kita tidak mampu menyelesaikan pelajaran itu? Mengevaluasinya, akar permasalahannya. Dari mana asal permasalahannya sehingga kita tidak mampu mencapai tujuan itu. Mungkin akar permasalahannya ya kita kurang belajar, kita kurang mampu mengelola waktu kita. Nah, itulah yang harus kita disiplinkan dalam diri kita untuk kita mengevaluasi diri supaya dalam hal self-regulated learning ini bisa kita kembangkan. Jadi teruslah mengevaluasi diri.
Jadi itulah yang saya presentasikan dengan mengambil topik self-efficacy dan self-regulated learning. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.